Assalamualaikum Kang Mas. Kalau kita bicara tentang ulama, yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kisah karomah yang kasat mata sudah tak terhitung lagi kisahnya. Dari rambut gak mempan dipotong, rambut mengeluarkan api, menaklukkan jin, melawan banyak orang sendiri, membocorkan ban dengan acungan jari, tidak mempan senjata tajam, tidak mempan santet, dan masih banyak yang lainnya. Beliau mendapatkan itu semua tidak dengan instan begitu saja, penuh perjuangan, rekasan dan ketekunan sedari kecil. Dari ngerawat, puasa, riyadoh, pendek kata semua yang diijazahkan gurunya dilakukanlah semua dengan keistiqomahannya. Jadi tak heran beliau menjadi begitu istimewa dengan keilmuan yang beliau miliki. Perihal rambut beliau menurut kakandanya, Nyai Karomah, Gus Maksum memelihara rambut beliau itu sejak masih belajar silat pada masa remajanya dulu. Perihal rambutnya yang tak bisa dipotong juga dibenarkan oleh keluarganya. Rambutnya bisa dipotong jika beliau telah mengizinkannya. Gus Maksum biasanya akan bilang, "Saya rela rambut saya dipotong." Rambut gondrongnya Gus Maksum bukan untuk tampang saja atau sekedar bergaya, tapi gondrongnya Gus Maksum atas ijazah dari salah satu guru beliau yaitu Habib Baharun Merican. Tidak hanya sakti, Gus Maksum ini juga seorang yang alim. Petuah-petuahnya pun selalu jadi gertakan hati kita untuk menjadi sosok manusia yang berprinsip, bukan manusia yang gampang terombang-ambing oleh ombak-ombak zaman. Sedikit dari petua beliau, tidak ada kamus untuk berfoya-foya dalam menjalani kehidupan. Pemuda yang hanya menghabiskan waktunya hanya dengan kesenangan temporal belaka adalah pemalas yang miskin identitas, kering kreativitas dan hampa militansi. Tipe manusia yang kemana angin berhembus ke sana ia rebah dan terjatuh. Jangan sekali-kali mempunyai sifat pengecut dan maling teriak maling. Jangan pula mengangkat diri sendiri dengan menjatuhkan kawan sendiri. Jadilah pemimpin yang jujur, adil, toleran dan penuh introspeksi. Sebaliknya jangan bersifat pembohong, uzub dan otoriter. Hidupkanlah solidaritas perjuangan. Penuhilah jiwa dengan kemandirian. Jauhi pergaulan bebas dan narkoba. Waspadai bahaya laten komunis PKI. Jauhilah tipu daya rayuan suap dan korupsi karena itulah faktor penghambat perjuangan. Amalkan ilmu yang kita dapatkan dengan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Ingat, jangan takut dicap fanatik karena menjunjung tinggi keyakinan dan jangan pernah mengorbankan prinsip demi apapun. Seorang pesilat pagar nusa harus menjauhi molimo, maling, mencuri, madon, berzina, main, berjudi, madat, candu, ganja, mendem, mabok-mabokan. Seorang pesilat harus mampu memberikan ketentraman bagi lingkungannya, bukan justru malah meresahkan lingkungannya. Jangan pernah takut pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena segala daya dan upaya hanyalah dari Allah. Carilah ilmu agama dan ilmu umum lainnya karena keduanya dapat bermanfaat. Dan hakikat semua ilmu berasal dari Allah. Carilah keterampilan yang bermanfaat melalui kursus-kursus atau belajar pada ahlinya. Hidupkan pagar nusa, jangan cari hidup di pagar nusa. Jangan mudah takjub, jangan mudah kaget, jangan jadi orang bingungan. Itulah nasihat petuah dari Gus Maksum. Gus Maksum Al-Fatihah. Sekian, wassalamualaikum.